Bersih. Busuknya kau. Iya, hatimu bersih. Busuk pokoknya kau. Iya, hatimu bersih enggak? Boleh kau bilang Busuk hatiku kamu. busuk, asal hatimu bersih. Hatimu bersih. Busuk kamu ini. Iya, hati kau bersih. Kalau cuma Kamu- busuk hatimu, busuk Kamu hatimu. naikkan Kayak orang nenek-nenek ke lagi. atas, Kau tahu? tapi cuman kamu yang Besok. ngomong. Tidak mau menerima orang ngomong, harus kamu. Karena kamu punya aturan, aku punya ini. Glus. Iyalah, kami punya Begitu. aturan. Hewan yang nggak punya aturan. Nah. Kami angkat Yesus jadi Tuhan siapa? Kau ngerti nabi artinya nggak? Yaudah, arti Hah? Nabi apa? Arti Nabi apa? Kau nggak Tuh kan? tahu kan? Iya, arti Nabi Ya apa makanya kau artinya? goblok. Kan? Marah-marah. Ini karena makan B2, minum alkohol. kau itu Gara-gara bagus sebotol untuk membahas minuman, Alkitab. orang Kristen kelojotan. Gara-gara sebotol tua rasmi, mereka semua yang macam berasal dari teruman. buah hira itu. Gara-gara sebotol. Ya baca, ini bukan perkataan saya. Eropa berubah. Yang Eropa kemudian dikenal sebagai nilai-nilainya itu humanisme. apa? Nilai-nilainya itu apa? Oh, yang pertama adalah membedakan antara hewan dan binatang dan Tuhan dan Oke, manusia. di Coba kita mana? lihat. Di mana ditulis? Di mana tulis? Di mana ditulis? Ditulislah jelas di Al-Qur'an. Di matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, bukan Di mana? tiga. Di mana? Surah Al-Ikhlas. Data, giliran kau ditanya data kau nggak punya. Kau pikir aku budakmu? Zaman kegelapan udah lewat. Ya, Cukuplah sudah, umat. sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kalian berdiskusi sama saya, kalian bukan bos saya ya. Saya tidak wajib ikuti mau kalian. Ini Bu ya. Jawab saja pertanyaan saya. Apa? Kita dulu. Metode diskusi lah. Jadi kalau metode diskusi ini gak usah pala ada framing. Metode Kita diskusi kok dulu. kau yang ngatur, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lainnya di Komal Bang Faruk dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, Bang Predator, ada yang mau disampaikan? Ada yang aku mau tanya ini Uni Rifa, maaf ya waktunya sebentar. Ini aku baru dari room sebelah, roomnya Oten. Saya kira Bang Zuma yang live, jadi aku kasihkan nyimak di bawah. Ternyata roomnya Oten, tapi dia pakai PP-nya Bang Zuma. Kan Baru ada judulnya ayatnya. Bang Kalau Zuma untuk Mencret. orang Yahudi, ntar ada ayatnya tuh. Kalau bertemu Yahudi jadi orang Yahudi, jadi ahli Torah jadi ketemu Torah. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nyamar tuh boleh lah. Oh ya, ya. Oh gitu ya Uni.
Oh yes. Ah. Hanya aku nggak senang aja itu ngelihat itu yang pakai PP-nya Bang Zuma itu. Yes. Oke ya. Ya itu aja sih, oke ya, biar aku nyimak aja di bawah. Baik. Ya, terima Kita kasih. berbicara ada Assalamualaikum dua warahmatullahi tema. wabarakatuh. Oke. Kontribusi Kristen dalam peradaban dan kenapa Bible dikatakan kitab suci. Itu diskusi kita temanya hari ini. Karena saya tengok agama Kristen adalah agama yang paling banyak berbuat jahat di dunia. Contoh yang mengajar contoh. Kalau kita lihat itu perang salib itu perang terkejam di dunia, abad kegelapan di mana otoritas Kristen menjadi abad tertinggi. Bagaimana sepak terjang Katolik melakukan yang disebut dengan apa namanya itu inkuisisi. Rifa, tahu sejarah enggak? Muhammad itu bertapa, datang iblis. Ya. Datanya mana sejarahnya di buku sejarah? Iya, bacalah. Muhammad itu bertapa di Gua Mana tertulis? Hira, datang iblis. Mana sejarahnya? Ya. Iblis itu nggak memperkenalkan Di diri. mana? Iya datanya Ya. di mana? Aku mau buka nih Dia datanya nggak mana? memperkenalkan diri. Aku udah Duh. malaikat bukan. Di mana datanya? Ya, dia datang kepada istrinya, datang Ini istrinya, apa ayo ke Kristen? tempat paman. Benar-benar Waraka anak bin nggak Nofal bawa lah yang data, cuma mengangkat kebencian dia. aja teman-teman. Ya. Saya kasih data. Malaikat Sementara Jibril mereka katanya, menghujat agama katanya. Islam. Ya. Inilah mereka Makanya mengaku kau agama itu sesat, kasih. goblok. Ditanya data nggak Hah? tahu data. Membaca-baca Tuh, ngatain saya sejarah-sejarah. lagi geblek. Tuh, Islam, saya baca sejarah ya, dia cuma congor. Islam Tuh, berperang, Irak. Berperang. Iya, perang Iran itu karena andil anak Tuhan, anak si paling Tuhan. Siapa? Amerika. Gagal paham nih orang. Makanya kenapa orang Kristen tersesat? Karena nggak pernah baca, tapi membenci. Dia membenci orang yang dia tidak kenal. Itulah kenapa mereka jahat. Makanya mereka merusak dunia. Betul kata Yesus. Orang yang tersesat gara-gara si penyesat ini lebih jahat daripada si penyesat ini. Kenapa nih contohnya orang jahat nih? Saya dari tadi nggak menghujat. Dia menghujat, dia bilang yang datang kepada Nabi Muhammad iblis. Siapa mengangkat? Allah dong. Hah? Yaudah, yang Apa mengangkat arti Yesus Nabi? jadi Tuhan siapa? Yang mengangkat Yesus jadi Tuhan siapa? Kau ngerti Nabi artinya enggak? Yaudah, arti Hah? Nabi apa? Arti Nabi apa? Kau nggak Tuh kan, tahu kan? Arti Nabi Ya, apa makanya kau artinya? goblok. Kan? Marah-marah. Ini karena makan B2, minum alkohol. kau itu Gara-gara bagus sebotol untuk membahas minuman, Alkitab. orang Kristen kelojotan. Gara-gara sebotol tua rasmi, mereka Al-Quranmu semua yang macam berasal dari terluman. Gua Hira itu. Gara-gara sebotol anggur asam, Dari Tuhannya Gua mati Hira, di gantungan. ucuk-ucuk menjadi Gara-gara nabi. sebotol tua Dari rasmi, Gua Hira, masuk ucuk-ucuk koma menjadi rasul. ngamuk-ngamuk. Gara-gara sebotol anggur asam, anak manusia dituhankan. Ucuk-ucuk menjadi Gara-gara raja. sebotol Raja apa dia? tua rasmi, masuk Hah? ke sini menghujat Islam. Gara-gara sebotol tua rasmi, si Sulistyo mengamuk-ngamuk. Baginda Kok apa panik ini? sih? Kenapa kok panik? Biasa aja lah. Berbagi aja Apa informasi ini? di mana? Manusia Apa? biasa masih Tua. di dalam kubur sampai sekarang nggak Dalam bangkit-bangkit. kubur, maksudmu Yesus yang mati di kubur. Enggak sih, Terus Muhammad bangkit jadi masih di Tuhan. kubur. Masih Hah? dalam tanah. Iya. Mama Tuhanmu di mana sekarang? Udah nggak dikubur? Hanya dongeng itu, dongeng. Iya. Ya. Mama Tuhanmu di mana Dongeng. sekarang? Dikubur? Mama Tuhanmu masih dikubur Masuk atau enggak? surga dikasih bidadari 72 bidadari. Iya, daripada pesundal mending bidadari lah, nggak apa-apa. Mama Tuhanmu ada di mana sekarang? Perempuan dikasih apa? Sudah naik ke Bidadara. surga? Hah? Aku dapat suami yang Karena di ganteng. Nggak kayak kau, baunya bulutnya busuk. Nggak bersunat lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad di kuburan, Ibrahim di kuburan, Paulus di kuburan, Matius di kuburan. 70 tahun. Kalau seandainya jakatnya Paulus di hidup. kuburan, Waduh. Matius di kuburan, Lukas di kuburan, Mama Tuhanmu di kuburan, Ya, malah Nabiku di buka kuburan, memang perawan. kenapa? Aduh. Daripada Tuhanmu yang pernah di kuburan. Aduh. Nah, sekarang Tuhanmu ada di mana? Tuhanmu ada di mana? Belajar kau dengan baik-baik. Belajar aku. Ya. Ini aku punya nyanyi buatmu. Gara-gara sebotol anggur asam, anak orang Allah itu adalah diturunkan. roh. Gara-gara sebotol tua rasmi, Ayat 24. Sulistyo tantrum Orang itu ngamuk-ngamuk. nggak bisa. Ganti dulu pempesmu, Pak. Ganti dulu Nggak pempersmu. bisa kelihatan. Tapi Allah was etemu di mana? Apa Allah?
WS apa itu? Apa itu? Apa kan? Apa ini? Ngomong apa kok ngomong? Tidak jauh dari urat saking nadi. pengen menghujat banget ya itu? Pak ya. Saking pengen banget menghujat gitu ya, sampai ngomong juga nggak terarah gitu ya. Pokoknya Tidak menghujat. jauh dari surat. Kalau urat menghujat nadi berarti Kristen katanya. benar. Semakin Apa? hebat orang Kristen menghujat, maka semakin benarlah Kristen itu. Pantas itu zaman kegelapan terjadi. Pantas Zat abad padat. kegelapan terjadi. Kayak gini orangnya kok. Serius. Pantas abad kegelapan itu terjadi guys. Karena orang-orang di zaman kegelapan lebih keji daripada ini. Coba kalian perhatikan ya. Nih. Zaman kegelapan itu nih ya. Nih. Bayangkan ya. Ini kita lihat nih. Lihat ya. Ilmuwan pertama Inggris, Adelard of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal, sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas dan dipimpin oleh halter atau tali kekang lain katanya. Pada saat itu otoritas tertinggi di mana? Apa? Gereja. Untuk apa otoritas tersebut? Tetapi halter seperti binatang buas memang digiring kemana saja oleh halter dan tidak tahu dengan apa mereka digiring atau mengapa. Ini yang disebut dengan umat doktrin ya. Tetapi hanya mengikuti tali yang menahan mereka. Jadi otoritas penulis membawa tidak sedikit dari Anda ke dalam bahaya. Terikat oleh kepercayaan brutal. Dikatakan kepercayaan brutal Kristen pada waktu itu loh. Ini ditulis oleh siapa? Daniel, The Arabs and Medieval Europe. Kemudian ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim adalah Roger Bacon, Vitello, Albertus Magnus, Adamars, Arnold de Villeneuve, Peter Abano, dan Daniel Morley. Dalam transfer peradaban muslim ke Eropa, 3 perkembangan utama yang penting dapat dibedakan. Yang pertama adalah proyek menerjemahkan raksasa di Italia dan Spanyol pada abad ke-12, di mana ratusan buku Arab ya berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tuh, perkembangan kedua adalah pengadopsian, terutama di istana Sisilia dan Andalus. Nilai-nilai adab Arab. Baca ini. Nilai-nilai adab Arab. Baca ini woi. Nilai-nilai adab Arab. Baca ini woi. Lagi, sekali lagi nilai-nilai adab Arab. Ya baca. Ini bukan perkataan saya. Eropa berubah. Yang Eropa kemudian dikenal sebagai humanisme. Itu apa? Nilai-nilainya itu apa? Oh, yang pertama adalah membedakan antara hewan dan binatang dan Tuhan dan manusia. Coba kita lihat. Di mana ditulis? Di mana tulis? Di mana ditulis? Ditulis lah jelas di Al-Qur'an. Di matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, bukan Di mana? 3. Di mana? Surah Al-Ikhlas. Tunjukkan. Apa gunanya aku tunjukkan samamu? Lah, kau bernarasi goblok. Kalau Ikhlas kau itu orang hafal tunjukkan. semua kok. Tunjukkan. Qul huwallahu ahad. Nah, Tuhanmu ada berapa? Saya tanya, kau tunjukkan. kok ngamuk? Oke, kalau aku tunjukkan aku dapat apa? Kalau aku tunjukkan kau bisa tunjukkan nggak nama Bapak Paulus dalam kitabmu? Bukan saja, Siapa nama nggak Bapak usah Paulus? Nih aku comor, tunjukkan. Bu. Kok kejang-kejang Tunjukkan kau? saja, nggak usah kejang-kejang. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya kejang-kejang. tunjukkan. Habis itu tunjukkan ya. Kalian Kristen tunjukkan alasan kenapa Bible dikatakan kitab suci ya. Udah, Iya tunjukkan. nih, Nggak usah- nggak usah comor nih, dong. aku tunjukkan. Ya, tunjukkan nih. Semua abis itu kalian gantian ya. Tengok ya teman-teman ya, kau- bagaimana umat Kristen ini. Iya, gantian kalian ini. Congor Dulu. dong, langsung tunjukkan. Iya, habis itu kita tanya nanti ya sama Kristen-Kristen ini ya. Mereka tuh tahu nggak kenapa Bible dikatakan kitab suci? Nah, kita lihat nih. Lihat nih perbedaan antara Tuhan dan manusia itu jelas ya. Pertama, Tuhan itu ahad, 1, bukan 3 ya. Tadi yang ini jangan lari konteks, jangan aku lagi lari ngomong. konteks. Emang Jangan lari kau konteks pikir kau. aku apa kau? Kau Budak jangan kau lari aku. konteks. Nah, ini Qul huwallahu ahad. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan Kristen. Nih Tuhan Kristen nih. Nih, gambar Tuhan Kristen gini nih. Nih ya, kita lihat nih. Perbedaan antara manusia dan Tuhan tuh jelas. Ya, perbedaan manusia dan Tuhan jelas. Nah, kita lihat nih. Kalau orang berakal itu kan saya tunjukkan tadi. Datanya apa nih berakal? Nih kita lihat nih. Nah, ini Tuhan Kristen nih. Ini manusia atau Tuhan nih? Coba perhatikan. Pertanyaanku ini Tuhan atau manusia? Bisa nggak kalian bedakan mana Tuhan mana manusia? Nah, nih coba. Coba aku tanya ini Tuhan atau manusia? Kan aku bilang di sini ya, ini ya proposisiku jelas nih. Kita lihat lagi ya, nih. Menurut salah satu mana tadi itu ya, bentar aku tunjukkan datanya lagi. Ya, kita lihat lagi. Kita lihat, kok hilang dataku. Enak aja kau berdiskusi seolah-olah kau yang harus kuikuti. Memang kau siapa? Bosku kau. Bergelapan. Kita lihat ya. Membedakan Tuhan dan manusia aja kalian nggak ngerti. Nih kita lihat teman-teman ya. Kita data ini aja.
Kita data ini aja. Pertama kita ambil data dulu nih. Datanya dari mana? National Geography ya. Ini kita tunjukkan nih. National Geography dikatakan bahwa umat Muslim mengajak orang Eropa dipimpin sama akal nih. Ini kita lihat nih. Nah ini yang moralitas ya nih. Kalian ya, ini Kristen kelakuannya kayak gini nih. Nih orang Kristen kelakuannya kayak gitu tuh. Nah tuh siapa ini? Martir perawan Santo Agatha dan Sisilia. Eropa abad pertengahan sebelum muncul peradaban Islam adalah zaman kegelapan yang dipenuhi penindasan dan pelocohan SKS. Lanjut. Nah, lalu di sini dikatakan, ilmuwan pertama Inggris Adelard of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari daripada master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Nah, ini ya. Nah, lalu kalian tanya, apa kontribusi Islam dalam akal? Kami bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana dalilnya? Kalian minta Al-Quran, kutunjukkan ini. Nih ya, ini kami diajarkan cara membedakan Tuhan. Tuhan itu ahad. Ya. Tuhan kalian kayak trio kekuek 3, tapi ngaku 1. Nah terus apalagi Tuhan kami laisa kami selisihun. Tuhan kalian mana? Ini Tuhan kalian nih. Ah coba aku tunjuk. Punya akal nggak kalian? Bisa nggak kalian bedakan Tuhan dan manusia? Nih ke sini. Diskusi baik-baik. Oh, kau suruh aku nunjukkan data. Giliran kau ditanya data kau nggak punya. Kau pikir aku budakmu? Zaman kegelapan udah lewat. Ya, Cukuplah umat. sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kalian berdiskusi sama saya, kalian bukan bos saya ya. Saya tidak wajib ikuti mau kalian. Ini Bu ya. Jawab saja pertanyaan saya. Apa dulu? Metode diskusi lah. Jadi kalau metode diskusi ini gak usah pala ada framing. Metode Kita diskusi kok tunggu kau yang dulu. ngatur, Bang. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Apa Bu. tunggu, tanya dulu. Kau mau diskusi atau tidak? Saya di sini hanya mau yang diskusi. Kamu mau diskusi enggak? Diskusi. Kamu yang ikuti aturan kami, bukan kami ngikutin aturanmu. Aturan di sini adalah Ya, saya tapi membawa narasi, framing kau membantah. di mana-mana Bantah. salah, Bu. Kau mau di sini atau turun? Kuturun ke. Aku lagi nggak mau buang-buang energi buat Mana-mana menghadapi hewan salah, ternak lo. Bu. Begininya. Apa? Kalau kamu tidak berterima dengan misalnya kepercayaan saya, jangan ibu salahkan. Kepercayaan ibu nggak saya salahkan. Yang nyalahan kepercayaan Tapi kamu siapa? memframing jahat. Yang itu kok maksud curhat dari kau? diskusinya. Sejak kapan saya menyalahkan Kristen? Saya mengatakan bahwa dulu di zaman Udah langsung kegelapan aja, nggak otoritas usah kita tertinggi berdebat adalah ke situ gereja. tadi. Langsung ke topik aja Yang begini. kau di sini mau diskusi atau mau curhat? Kalau Apa ini? ya nggak bisa ngomongnya, awak ngapain di sini rupanya? Ya kau ngapain di sini orang diskusi? Kau Bergantianlah kalau kamu mau jualan sudah sayur jangan di sini, Bang. Bang, mendengarkan. ini tempat diskusi, Bang, bukan tempat curhat. Kalau mau curhat, curhat dong Uni gitu. Perempuan busuk, kau perempuan jalanan. Cocok kau Kayak perempuan gini di lah, jalan ngakunya ajaran kasih, giliran ngomong pakai perempuan di kata-kata jalannya kotor. kau. Emang di jalan aku. Tadi aku di jalan, udah ke rumah aku nah, sampai aku di rumah. Emang kenapa kalau di jalan? Kenapa emang di jalan? Memang kau nggak pernah mama kau jalan-jalan? Hatimu, topimu itu busuk hatimu. Tahu kau udah mencium kau hatiku bagaimana baunya? Kok jadi Tuhan kau sekarang? Hati kau bersih? Perempuan busuknya kau. Iya hatimu bersih. Busuknya kau. Iya hatimu bersih. Busuk pokoknya kau. Iya Itu aja yang hatimu ku tahu. bersih enggak? Boleh kau bilang Busuk hatiku kamu. busuk, asal hatimu bersih. Hatimu bersih. Busuk kamu ini. Iya hati kau bersih. Kalau cuma Kamu- busuk hatimu, busuk Kamu hatimu. naikkan Kayak nenek-nenek orang lagi ke nggak? atas, Kau tahu? tapi cuman kamu yang Besok ngomong. Tidak mau menerima orang ngomong, harus kamu, karena kamu punya aturan, aku punya ini. Glus. iyalah kami punya Begitu. aturan. Hewan yang nggak punya aturan. Nah, Kami punya aturan. itulah munafikmu. Loh, Berdiskusi berarti yang memberi aturan munafik. Berarti bergantian. Tuhanmu yang memberikan aturan itu munafik. Berarti Tuhanmu. Berarti pemerintah kita yang memberikan diskusi, aturan munafik. Ibu. Tandanya kamu Apa busuk, harus kamu yang ngomong terus. Kok hatiku pula busuk kayak mencium. Hatiku bersih rupanya. Wangi hatimu. Diskusi itu bergantian. Tahu nggak ibu Ya bergantian kau ngomong lah diskusi? cepat. Kutanya dulu kenapa Bibelmu dikatakan Ya, suci? kau. Nah, Saya di mute terus, baru kamu ya yang ngomong, ngomong udah terus. ngomong. Udah ngomong kau. Ih, Oke, kayak ibu bang diam beranak aja kau ya, dulu. ngomong kau. 3 menit diam aja Ngatur-ngatur dulu. pula kau lagi di komal kami. Nah, Emang baik kan? kali umat Islam nih ya. Umat Islam ini memang baik loh. Oten masuk ke komal Islam, Oten yang ngatur. Kita masuk ke komal Oten, kita yang dihajar, Saya tadi tadi dihina. diam. Ini kami Anda umat yang Islam bilang, memang. Perlo, Dan aku. ini nih yang mengaku agama Kan kasih nih. tunjukkan Masuk komal Islam. kepada Makanya kami, penjajah Bu. kalian itu loh. Lanjut penjajah. Kita ini mau diskusi. Manusia kau. Yuk apa bedamu Oke, dengan udah, manusia diam coba? dulu. Coba apa persamaanmu dengan Kamu- manusia? Ada aturanmu rupanya. Ya Tuhan, Tuhan. Kalau belum konteks apa-apa ya Tuhan yang mencari kuat. kebenaran itu, Ibu, nggak bisa diam kok. Cuma kayak pentok ayam.
Kau lebih pantat ayam daripada aku. Mencari Mulutmu loh. kebenaran Kalau aku yang perempuan wajar. Kau laki-laki lo, mulut kau nggak bisa diam dari tadi lo. Tahap apa yang kau omongkan? Aku tanya. Masalahnya Kenapa agama? jalanan. Kenapa kitab? Yaudah, kenapa kitabmu dikatakan suci? Jawab itu. Iya. Si Namu beli dulu. Kau di jalanan makanya masuk ke rumah dulu. Biar ada si Namu kayak aku ini bagus. Udahlah, Kau di wanita jalanan soalnya. kau ini. Ya udah kau. Turun kau nggak sanggup kau kan? Kau pikir kami bisa dijajah? Brother, kami bukan lagi di zaman penjajahan loh. Masuk komal Islam kau pula yang ngatur-ngatur komal kami. Aku cuma ngasih data, kau kalau nggak sanggup kau berdiskusi sama aku turun. Berat memang diskusi sama aku nih. Harus ada data sama aku. Kalau cuma curhat kalian jangan sama aku. Jangan sama aku kalian curhat. Curhat kok sama aku. Kalau mau curhat sama aku kasih bunga dulu. Curhat dong Uni gitu. Aku temani kalian curhat. Naik ke sini malah curhat. Kita diskusi di sini. Diskusi bagus. Oke, sekali lagi saya tegaskan ya. Saya membuktikan dengan data. Pertama, Bible itu kalau dikatakan kitab suci alasannya apa? Dalam berita yang kita dapatkan dari 3 sumber bahwa Bible sendiri dilarang di Utah. Karena ada konten vulgar dan juga konten kekerasan. Kenapa dikatakan suci? Kedua, apa kontribusi Kristen untuk peradaban? Karena Kristen sendiri adalah justru menjadi asbab munculnya Dark Age atau abad kegelapan. Kemudian Kristen yang paling banyak menjajah dan melakukan penindasan. Contoh seperti ada supremasi kulit putih, itu orang Kristen. Genosida di Kanada itu orang Kristen. Kolonialisasi itu Kristen. Lalu apa kontribusi Kristen yang kalian katakan ajaran kasih itu implementasinya apa gitu loh buat peradaban loh. Coba tunjukkan data lah, data-data. Aku biar belajar aku nih, biar ku terima bahwa Kristen itu agama yang mantap ini gitu kan. Biar ku promosikan agama kalian. Kalau Islam kalian tanya, kami berkontribusi buat mengeluarkan abad kegelapan, jelas itu diakui oleh sejarawan. Ya, jadi kalau Kristen apa gitu loh. Jadi 2, kenapa kitabmu dikatakan suci? Kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Alasannya apa? Kami nggak perlu ngaku-ngaku agama kasih, tapi kami bisa tunjukkan bahwa Islam berkontribusi buat peradaban dunia loh ya. Peradaban dunia. Begitu. Oke, kita sapa satu-satu. Di sini ada Aco Bugis. Pak Aco Bugis, silakan. Halo, Pak Aco Bugis. Yang baik-baiknya nggak kau sebutkan, yang buruk mana Kimberly? Makanya aku mau tanya mana yang baiknya dari Kristen. Mana? Tunjukkan sama aku. Mana yang baiknya dari Kristen? Justru aku nggak temukan secara peradaban universal loh ya. Mana? Kalau pembuat senjata terbesar ya orang Kristen. Pembuat film porno terbesar iya orang Kristen. Pembuat dildo kayaknya ya Kristen juga tuh. Apalagi ya. Nih yang turut andil dalam peperangan orang Arab orang Kristen. Udah capek jadi orang Kristen, Bu. Udah capek jadi orang Kristen. Ibu, Bapak. Hidayah dulu, Bapak Bu. capek jadi Kristen. Capek, Bu. Kenapa Bapak capek jadi Kristen? Berikan alasannya dulu. Enggak ada, Bu. Enggak ada yang kita dapat di situ. Enggak ada dapat Ini Bapak. kedamaian, Bu. Enggak ada kedamaian. Ya. Apa alasannya Pak? Bapak sekarang masih Kristen? Mau mualaf ini. Gini Pak, ini saran saya Pak ya, ini bukan maaf ya, saya ini kan bukan mau menghalang-halangi orang mualaf. Tapi Islam itu bukan agama yang dipromo-promokan gitu Pak. Islam itu tidak butuh jemaat, tapi jemaat yang butuh Islam. Iya. Islam itu, Saya tahu. jadi kalau Islam. mau, Nggak pernah jadi maksa kok. kalau saya tuh justru Tapi tidak sudi datangnya ada dari orang-orang. hati saya Bentar dulu. Izinkan saya dulu Bang ya. Saya justru tidak sepakat kalau ada orang-orang yang tidak berakal masuk Islam, karena itu hanya akan mempermalukan agama saya. Karena Islam itu diperintahkan untuk taklilun, tafakur, tadabur. Jadi kalau yang masuk Islam ada depan saya nih ya, saya pastikan orang ini berakal gitu loh. Karena saya tidak mau nanti ketika orang ini masuk ke dalam Islam tiba-tiba menjadi busuk dan merusak dari dalam gitu. Jadi saya mau yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang bisa membuktikan alasannya masuk Islam apa dan alasan keluar dari Kristen apa. Kalau dia tidak punya alasan maka saya tidak mau layani ya Bang ya, karena foto tidak jelas, kemudian ada merek Advent di sini ya kan. Ini kan bisa dibuat nih, kan bisa tipu-tipu nih. Saya nggak mau nanti
dikatakan Islam itu menyamar-nyamar. Islam nggak boleh nyamar. Tapi kalau memang Anda Kristen sejati awalnya, saya harus konfirmasi dulu nih. Anda gerejanya di mana? Kemudian apa alasan Kristen itu dikatakan agama yang tidak baik? Kemudian apa masuk Islam gitu. Kenapa? Dari situ kami bisa menilai nanti Anda ini serius atau tidak. Karena ini Komal Edukasi, kita bicara di publik. Saya nggak suka banyak yang masuk Islam tapi nggak ada kualitas. Mending 2 orang masuk Islam dalam setahun tapi berkualitas. Karena kami bukan berukur dari kuantitas tapi quality, not quantity but quality. Oke, Pak Adven, saya dengan Anda dulu. Anda yakin Anda Kristen? Coba buktikan ke saya kalau Anda adalah Kristen. Ibu, saya pamit sebentar, saya naik lagi ya. Saya kebetulan masih di jalan, nanti saya udah di rumah ya. Iya, pastikan kalau Anda bisa memberikan bukti ke saya Anda Kristen ya. Ya, saya nanti udah di rumah, saya naik ya. Siap. Saya masih tunggu ya, Pak. kendaraan di motornya, Bu. Ya. Siap. Oke. Di sini heart penjajah, heart penjelajah. Jangan kita kayak tetangga sebelah ya. Saya ditemui Tuhan. Saya berubah jadi Islam ke ini karena saya ditemui Tuhan. Ngapain kayak gitu-gitu, ya kan? Nggak bisa dibuktikan lagi. Ketemu Tuhan dari mana kau tahu kalau itu Tuhan? Emang kau udah pernah sebelumnya ketemu Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Hart, silakan. Saran Noni Rifa bisa kasih saran aja. Saya Muslim. Aduh, Bang, bukannya nggak mau Bang saran lewat DM aja Bang, saran-saran dan kesan dan pesan Bang. Mbak, begini aja, sebentar aja. Yang kayak tadi penghujat itu kami di bawah juga sakit hati. Kalau ada yang begitu langsung turunkan aja nih. Saya ada alasan Bang membiarkan mereka. Justru dengan kita melihat bagaimana kelakuan mereka itu membuktikan ke seluruh alam. Itulah mereka gitu loh. Nggak semua orang sadar orang Kristen tuh banyak yang menghujat secara diam-diam dan terang-terangan loh. Anda sakit hati, bukan berarti saya mengizinkan kalian sakit ini. Enggak. Biar kalian tahu, ini loh yang aku agama kasih. Kita akan rekam itu terus, kita sebarkan terus, rekam gitu. Biar kalian umat Islam juga, ketika kalian masuk Komal Kristen, jangan kalian menghujat. Apa? Karena nanti kalian direkam juga akan tunjukkan begitu. Akhirnya apa? Biar umat Islam sadar bahwa saya bisa dinilai bukan dari diri saya, tapi dari agama saya. Kalau saya berkelakuan buruk, Islamnya akan jelek. Belajar caranya begitu. Nggak ada. Saya orang yang punya motivasi, niat saya karena Allah. Saya tampilkan kebotolan mereka biar kalian bersyukur jadi orang Islam. Jadi saya datang ke sini bukan membuat Anda senang dan sakit hati loh Pak. Maaf ya Pak ya. Saya ingin menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Biar mereka menunjukkan kebencian mereka ke kita. Akhirnya orang-orang yang di rumah-rumah selama ini yang sok-sok baik dengan orang Kristen yang jilat-jilat pantat mereka ya, yang tahu oh ternyata mereka sebenarnya benci kita loh. Cuman mereka aja belum tunjukkan karena mereka masih minoritas. Minoritas aja mereka udah menghujat apalagi mayoritas. Maka berpikir kalian, apakah salah Allah katakan jangan menjadikan mereka aulia? Salah nggak Allah? Begitu. Ya, betul. Nggak apa-apa. Saya akan tunjukkan. Penghujat saya naikkan ke atas. Tapi kalau sudah seperti kiamat itu kan udah jelas DPO. Itu nggak perlu lagi. Berkali-kali ngapain kita dengarkan penghujatannya? Cukup sekali kita dengarkan penghujatannya. Tapi yang baru hadir ke sini biar kita tunjukkan. Sok-sok kasih tapi aslinya penghujat. Biar kita tunjukkan. Biar tahu semua orang bahwa kita umat Islam ini punya data dan punya dasar ketika bicara. Contoh mereka itu. Mereka nggak mau mendengarkan kebenaran. Mereka akan menghujat kita. Kenapa? Itu tadi. Bahwa mereka itu adalah orang yang memiliki kebencian yang mendalam gitu. Oke. Mungkin gitu ya. Lanjut tuh nih. Siap, saya turunkan ya Pak. Makanya saya larang orang memberi nasihat dan kesan di Komal. Kenapa? Nanti kalau saya bantah saran dan kesannya, orang memberi nasihat kalian tersinggung nanti. Kan saya sering bilang kan, kalau memberi nasihat dan pesan jangan di Komal. Kenapa? Bisa jadi nasihat kalian tuh mental sama saya. Jadi nanti tersakiti sama saya. Oh, Uni arogan sekali ya. Bukan, karena kita beda mindset, kita beda motif. Saya sengaja naikkan penghujat biar apa? Biar kalian bersyukur jadi Islam. Biar kalian tahu bahwa mereka ini begini loh aslinya. Mereka gini loh. Kalian tahu nggak sifat asli iblis itu ketahuan kapan? Ketika Adam diciptakan dan diperintahkan mereka sujud kepada Adam, ketahuan kan sifat aslinya? Bukan Allah nggak tahu lah sifat mereka, tapi pengetahuan tentang sifat asli iblis itu diberikan kepada para malaikat dan para makhluk lainnya. Kalau kita nggak tahu, nggak pernah lihat, ini ya, kalau mereka adalah orang hidup tak tenang dengan kita, mereka baik sama kita. Ini loh ya kami kasih.
Itu wajar karena kita baik sama mereka. Coba tunjukkan kalau kita sampaikan kebenaran, apakah mereka masih baik? Ketika mereka menunjukkan kebenciannya, itulah realnya mereka. Itu aslinya mereka. Saya tunjukkan itu sama antum-antum semua, biar kalian belajar bahwa rata-rata mereka yang mengaku agama kasih, baik secara peradaban, baik secara personal, akan menunjukkan sifat aslinya. Apakah semua Kristen begitu? Tidak. Banyak Kristen yang baik kok. Ketika ada kebenaran mereka bilang, oh iya juga ya Uni ya. Artinya memang karakternya bagus. Gitu. Ya. Makanya saya larang umat Islam tuh di hadapan saya tuh kasih nasihat langsung. DM saya kalau kasih nasihat. Nanti biar saya jelaskan. Saya terima atau tidak nasihatnya. Kenapa? Karena kita lagi di model, kita lagi di diskusi ini model perang argumentasi, model menghantam argumentasi, model mengedukasi. Modelnya banyak di sini, tergantung siapa yang naik ke sini. Gitu ya. Pak Ki Hampau. Ismail Akase. Halo, ini yang naik ke atas, kalau nggak ngomong, udah saya turunkan dulu ya. Ismail Akase, oke saya turunkan dulu. Ahutri. Turun ya. Halo. Halo Pak. Bapak. Bapak namanya siapa lagi nih? Pak Pratama. Oke turun ya. Dialboglori. Oke, saya ulangi kajian saya ya. Sistematika kajian hari ini tuh jelas sekali ya. Sangat-sangat jelas dan sebentar saya akan tunjukkan. Saya bertanya, apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Satu. Yang kedua adalah, apa alasan Bible dikatakan kitab suci? Nah, dua itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa saya mengajukan pertanyaan ini? Karena saya muak dengan pernyataan-pernyataan kami ajaran kasih. Buktinya? Enggak. Kitab kami suci. Buktinya? Enggak. Jadi saya bingung gitu loh. Alasannya apa? Bang FP? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang, silakan Bang. Ada yang disampaikan. Saya cuma pengen doakan aja semua umat muslim sehat selalu, bersabar selalu, biarpun diserang kita sabarlah. Allah Maha Kuasa kok. Itu nih. Uni saya dukung Uni terus. Lanjut Uni. Oke. Izin turunkan ya Bang. Oke. Bapak EP, Bapak PMT. Bateranu, halo. Bateranu. Halo. Satu. Aduh, noise sekali kau Bang. Bapak BMT. Itu bukan cara. Halo Pak. Itu halo Pak. Halo Pak. Pak BMT. Iya, keteran Bu, ngono marai. Oh iya. Oke, Bateranu. Halo. Halo Bateranu. Turun kau ya. Madura Kustor. Kepencet minta ganti apa lagi? Turun lagi, jangan naik. Yang kepencet. Sekali lagi saya sampaikan. Oke, kita langsung kajian ya. Pertama teman-teman, saya mengajukan ide dan gagasan pertanyaan ini karena saya adalah pendiskusi lintas agama. Selama ini Islam selalu dituduh agama yang radikal lah, teroris lah, kemudian tidak berkontribusi lah buat peradaban. Tapi setelah kita belajar, kita tahu bahwa itu semua tuduhan yang tidak berdasar. Dasarnya apa saya mengatakan begitu? Pertama, Islam itu sangat berpengaruh untuk di dunia peradaban saat Eropa itu dalam masa kegelapan. Dan ternyata saat Eropa di zaman kegelapan itu otoritas tertinggi adalah gereja. Nah, pada saat itulah nilai-nilai adab Islam hadir dan kemudian itu termaktub dalam link National Geography di mana para sejarawan mengakui hal itu. Kemudian kalau kita lihat
Kalau kita lihat by data ya, kekejaman yang dilakukan oleh agama, kalau kita lihat data, itu justru lebih banyak dari agama Kristen sendiri. Datanya mana? Ini saya kasih data ya. Nih, kita bicara data nih. Kita nggak usah pakai ini ya. Kita pakai data. Maka saya bertanya ini, apa sih alasan Kristen dikatakan agama kasih? Apa alasannya? Saya minta alasan lah. Nanti jelaskan. Nih, inform comment. Ditulis sama siapa nih? Juan Cole ya, seorang profesor kalau nggak salah nih. Nah, dia mengatakan bahwa apa? Bahwa ternyata yang paling banyak menghabisi umat manusia di dunia itu ini orang Kristen. Nah, masalahnya orang Kristen mengaku agama kasih gitu loh. Nih. Ya. Ini loh, kill by Christian Europa heritage, kill by Muslim. Nah, nih, nggak sebanding, nggak setengah aja nggak ada. Nah, ini pertanyaan saya adalah apa alasan? Alasan yang paling jelas secara data. Kenapa Kristen bisa dikatakan agama kasih? Kalau hanya sekedar klaim kan saya juga bisa bilang klaim. Klaim itu kan harus dibuktikan. Apa dasarnya? Landasannya apa? Ayatkah? Kemudian sejarahkah? Fakta-fakta yang jelaskah? Gitu loh. Ya, saya minta itu aja. Tapi kasih kami ilmu ya, jangan carut-marut yang kalian bawa ke sini. Ngamuk-ngamuk. Justru kalian ngamuk-ngamuk itu membuktikan gak ada alasan mengatakan Kristen ajaran kasih. Ya, justru begitu loh. Kalau kalian naik ke sini ngamuk-ngamuk, justru itu membuktikan tidak ada alasannya mengatakan bahwa agama kalian agama kasih. Itu justru itu pembuktian bahwa Islam itu adalah agama kasih. Oke, saya tunjukkan beberapa data lagi ya. Kolonialisme itu dari Kristen. Penjajahan yang paling banyak dilakukan oleh orang Inggris, orang Kristen. Gitu loh. Lalu kenapa dikatakan Kristen ini sebagai agama kasih itu alasannya apa? Bingung aku. Aku mau tahu gitu loh. Why Christian bisa dikatakan agama kasih itu alasannya apa? Alasannya aja. Aku mau tahu alasannya aja gitu loh. Alasan Bible dikatakan suci itu apa gitu. Ya, kalau Islam saya bisa jelaskan kenapa alasannya Islam dikatakan agama rahmatan lil alamin. Gara-gara Islam tuh peradaban Eropa tuh bagus. Gara-gara Islam tuh Yerusalem 400 tahun hidup damai di bawah kepemimpinan khalifah. Berarti rahmatan lil alamin dong. Seluruh alam menikmati loh, Yahudi menikmati, Kristen menikmati. Itu 2 kali loh dalam peradaban loh. Yerusalem 400-an tahun. Kemudian perjanjian Hudaybiyah melindungi orang Yahudi dan non-Muslim. Nah, kalau Kristen apa? Itu loh pertanyaan adik bang. Gitu ya. Paham ya? Hitler, Hitler kejam kali ini. Aku bukakan data hari ini. Hari ini seminggu ini khusus data saya adalah tentang mempertanyakan apa alasan agama Kristen dikatakan sebagai agama kasih. Why the Lord? Why? Ya, kenapa? Why? Pertanyaannya why? Why? Ya. Kita pakai data aja. Nih. Kita mau ini ya. Kita tidak mau ini ya guys, kita tidak mau berbicara tanpa data ya. Kita nggak mau bicara tanpa data. Joyce, halo Joyce. Halo Joyce, Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Aduh, turun ya Kak. Ya, 2 pertanyaan ini yang saya ingin belajar sama kawan-kawan Kristen. Kenapa gitu? Kenapa Kristen dikatakan agama kasih? Alasannya apa? Apa alasan Islam dikatakan teololis? Ah, itu kita 2 arah ya. Apa alasan Islam dikatakan teololis? Apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Karena secara peradaban gagal. Kita belajar kok.
Yes. Oke. Kita mau dua arah nih, biar kita belajar di sini. Kita hanya menunjukkan data-data aja. Saya lebih senang membuka data-data peradaban lah daripada renungkanlah bahwa Tuhan Yesus akan mengadilimu nanti. Dia, mana bisa dia mengadili saya? Orang dia nanti yang akan diadili. Apakah dia pernah mengaku sebagai Tuhan? Ditanya dia nanti sama Allah loh. Sembahanmu itu nanti masuk neraka, karena Allah katakan yang menyembah dan yang disembah masuk neraka. Kalian kan menyembah Yesus, bukan menyembah Nabi Isa, tapi kalian tuduh orang zaman dulu menuduh Nabi Isa itu adalah apa? Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, tuduhan. Enak aja kalian, aku pula yang diadili Yesus. Yesus diadili Tuhanku nanti. Bahkan kalau perlu aku diskusi sama dia nanti di akhirat. Pernahkah Anda mengatakan tidak ada Tuhan? Tidak. Nah, hantam itu orang-orang tuh. Anda dipitnah. Aku bahkan nanti, karena kalau Nabi Isa aku tanya, Nabi Isa pernah ngaku jadi Tuhan nggak? Tidak, Rifa. Rasain kalian, Oten. Kalian ngomong sama aku tuh pakai data lah. Jadi yang lucu, pengikut penjahat kelamin. Iya, ini pengikut penjahat kelamin ya. Agama yang mengambil bini orang lalu udahlah bini orang diambil diberikan kepada nabinya lagi. Terus nabinya itu mengambil bini orang nggak dihukum lagi. Dalam 2 Samuel ini 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini ngeri banget loh ajaran ini. Sorry ya, ini Tuhan siapa nih? Coba nih, ini Tuhan siapa nih? Coba saya tanya sama kalian ya. Penjahat kelamin itu maksudnya apa? Coba nih kita lihat nih. Nih. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Ini Tuhan nih. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nih, kalau kalian bilang penjahat kelamin, datanya harus ada. Mana bukti Nabi Muhammad penjahat kelamin? Mana? Ada nggak datanya? Ada nggak datanya? Kalau nggak ada data, jangan cerita lah. Diam. Shh. Kalau aku ada data, aku datanya tuh valid. Kitabmu. Wah, nih ajaran dan lucunya kali ya, yang paling parah, kenapa kalian mengatakan agama kalian agama kasih sementara korban ya 4.800 korban jiwa di 200.000 anak. 200.000 anak loh, ini orang semua kah? 200.000 anak jadi korban pelecehan loh. Ini agama kasih kayak gini nih, coba. Lihatlah ajaran itu dari buah perbuatannya katanya. Coba tengok nih ya. Geger 200.000 anak dilocokkan pastor. Para uskup Spanyol minta maaf. Kasih tuh. Hah? Kayak gitu kasih. Mana? Kalian mau membandingkan yang di pondok pesantren dengan yang di gereja Eropa sana? Gak takut kalian? Gak takut kalian sama aku? Sama dataku gak takut kalian sama dataku? PBB aja udah bilang kok. Aduh. Bahaya kalian melawan aku pakai data. Aku udah persiapkan data. Aku belajar soalnya. Kalian bicara nggak belajar dulu baru ngomong sama aku ya. Yang mau mendebatku belajar dulu lah. Kalau belum belajar sama aku jangan. Why do you love me? Why? Yang ada merusak peradaban nih ya. Katanya kasih tapi merusak peradaban nih ya. Ya, tolong tunjukkan padaku kenapa agama kasih harus Kristen. Oh tidak, di peradaban tidak, tak ada buktinya, omong kosong. Buktikan kepadaku, tunjukkan di mana Allah,
Tunjukkan kenapa Kristen mengaku ajaran kasih, katanya kasih. Oh tidak, semuanya tak ada buktinya, semua tak ada, itu bohong. Pitch control aku bagus banget ya, cengkoknya keren banget ya. Halo Melvin. Halo kakak. Ya, selamat siang Melvin. Sudah mendengarkan Siang, pertanyaan-pertanyaan saya ya, ada 2 ya. Kalau ingin menjawab silahkan, kalau ingin bertanya ke saya silahkan. Terkait tentang agama untuk peradaban dan kitab kok dikatakan suci. Itu tema kita. 2 tema, silahkan pilih yang mana, silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Tadi kan pertanyaan kakak, di mana tertulis kenapa apa dasarnya Kristen itu dikatakan ajaran kasih kan gitu? Ya, apa bukti dan alasannya? Kenapa saya bertanya? Tahu nggak kenapa saya bertanya? Pertama, jelas sekali kitab kalian itu dilarang beredar di bagian Amerika karena mengandung konten vulgar dan mengandung konten kekerasan. Kitab sucinya. Yang kedua, secara peradaban yang paling banyak menghabisi nyawa orang tuh orang Kristen. Lalu kenapa harus dikatakan kasih agama kalian? Kenapa nggak dikatakan agama telolis gitu? Gitu. Silakan dijawab alasannya apa? Oke. Jadi di Alkitab itu kalau nggak salah saya di Markus 12 ayat 30 dan 31 dikatakan, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu konsep kasih, maka kami berani mengatakan agama kasih. Gitu, Ripa. Oke, berarti alasannya karena pengakuan Yesus, kalian diperintahkan untuk Yesus sendiri mengasihi yang sesama. mengatakan. Ya, oke. Saya tidak tidak mengingkari ayat itu ada ya, karena saya pernah baca. Pertanyaannya gini Bang, alasan Anda sebagai orang yang mengklaim bahwa Kristen itu ajaran kasih, kan dasarnya kitab suci. Masalahnya Betul. adalah apakah betul dengan ayat itu maka Kristen dikatakan ajaran kasih, maka saya punya ayat yang lain. Nah, nih ya. Pertanyaannya adalah begini. Pertanyaannya, kalau seandainya kalian diperintahkan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budinya, ini yang jadi pertanyaan nih. Yang menginginkan kematian Yesus itu siapa? Katanya disuruh mencintai, mengasihi Yesus dengan akal nih. Maka yang menginginkan kematian Yesus siapa Bang? Yang menginginkan kematian Yesus, sebenarnya begini konsepnya itu. Silakan. Yesus ini sebenarnya proyek Allah penyelamatan manusia. Secara bahasa Project atau karya kali ya. Project dan karya Bapak ya. Kita kasih karya Bapak ya. Karya Oke. bisa boleh. Nah, Ya, untuk menyelamatkan karya Bapak. manusia dari dosa. Artinya mengembalikan manusia ini kembali kepada Bapa, kembali seperti Oke. sedia kala. Oke, kalau begitu yang menginginkan kematian Yesus siapa? Silakan jawab. Yang menginginkan Kematian Yesus siapa? Yesus di tiang Yesus. salib siapa? Nah, secara fakta di lapangan ya ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Oke, berarti orang ahli Taurat ingin Yesus mati ya? Iya, karena dia anak Allah. Ya, itu kan doktrin Kristen. Karena dia dituduh, kalau menurut Yahudi kan, Yahudi menuduh dia menista Tuhan, benar kan? Iya, dianggap Nah. Yahudi dia menista Tuhan dengan mengaku dia seanak Allah. Ya, artinya Yesus dihabisi karena tuduhan Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi menginginkan kematian Yesus, sebenarnya itu proyek Tuhan atau bukan? Kalau Wajib apa? itu kayak mana lah aku bilang ya? Kayak mana? Aku juga nggak mampu juga mengatakan skenario itu sengaja disetting, tetapi memang begitulah alurnya.
Berarti Anda secara naluriah mengingkari proyek Tuhan tadi. Inilah saya katakan tidak benar begitu. ajaran Anda. Sebenarnya begini juga, Ajaran sama enggak, juga Bang, pertanyaan sedikit. psikologi. Enggak, bentar. Ajaran yang benar itu tidak bertentangan dengan akal dan hati nurani loh, Bang. Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan akal dan hati nurani itu udah pasti nggak benar ajaran. Anda sendiri mengingkarinya loh. Anda yang bilang itu proyek Tuhan. Ketika saya konfirmasi, Anda konsisten dengan statement Anda atau tidak? Apakah yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapak sendiri? Kemudian Anda bilang saya nggak berani juga mengatakan itu karena nalar Anda menolak. Nggak mungkin Tuhan menginginkan kematian anaknya yang benar, yang baik. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang ini banyaknya misionaris yang mencari muslim-muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.